Ya kalau syukur-syukur kalau Pak Presiden Prabowo-nya mau, ya saya kasih gratis gitu lukisan ini. Cuma satu syarat, lukisan ini harus dipajang di gedung, di tengah-tengah gedung DPR. Sebutnya ya, pongah kali ya, pongah. Ada pongahnya seperti apa? Ada pejabat kita yang seorang jenderal tua gitu kan. Jenderal tua ini dengan bangganya bahwa beliau bilang bahwa rakyat Indonesia tuh nggak punya jasa, nggak usah ngeritik-ngeritik. Kalau ngeritik-ngeritik pemerintah lebih baik pergi aja dari Indonesia gitu kan. Begitu pongahnya gitu, begitu mirisnya kita mendengar ucapan-ucapan pejabat-pejabat ini gitu kan. Yang satu lagi, saya terinspirasi lukisan ini dari pejabat kita juga yang bilang kalau rakyat yang berbicara tentang membubarkan DPR tuh adalah manusia yang tertolol di dunia gitu. Kurang lebih kayak gitulah. Jadi tanggapan saya dari respon beliau menggelitik hati saya untuk membuat lukisan ini. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Nangke Blande, sang pelukis senyuman yang selalu melukis senyuman. Hari ini saya akan menunjukkan sebuah lukisan. Lukisan ini saya khususkan untuk pemimpin tertinggi kita, yaitu Pak Presiden Prabowo Subianto. Lukisan ini terinspirasi dari keadaan negeri kita yang mirisnya ya, yang banyak terjadi kemirisan di ya sesuai lukisan ini terinspirasi dari sebuah keadaan yang miris di sekitar kita, yaitu tentang perilaku pejabat kita yang dengan begitu disebutnya ya, pongah kali ya, pongah. Ada pongahnya seperti apa? Ada pejabat kita yang seorang jenderal tua gitu kan. Jenderal tua ini dengan bangganya bahwa beliau bilang bahwa rakyat Indonesia tuh nggak punya jasa, nggak usah ngeritik-ngeritik. Kalau ngeritik-ngeritik pemerintah lebih baik pergi aja dari Indonesia gitu kan. Begitu pongahnya gitu, begitu mirisnya kita mendengar ucapan-ucapan pejabat-pejabat ini gitu kan. Yang satu lagi, saya terinspirasi lukisan ini dari pejabat kita juga yang bilang kalau rakyat yang berbicara tentang membubarkan DPR tuh adalah manusia yang tertolol di dunia gitu. Kurang lebih kayak gitulah. Jadi tanggapan saya dari respon beliau menggelitik hati saya untuk membuat lukisan ini, karena menurut saya gitu, rakyat itu berhak untuk mengutarakan aspirasinya gitu.
Jadi kalau rakyat dibilang nggak punya jasa atau rakyat itu bodoh gitu, justru itu sangat tidak apa ya, sangat tidak beradab kali gitu ya, kurang lebih kayak gitulah mungkin. Jadi harus dipertanyakan juga gitu moral pejabat ini gitu. Kalau mereka bilang rakyat itu nggak punya jasa, rakyat itu bodoh, tolol gitu kan, seolah-olah tuh mereka, pakaian mereka gitu kan, gaji mereka tuh itu dari siapa kalau bukan dari rakyat gitu. Seolah-olah tuh rakyat nggak pernah punya jasa, rakyat tuh bayar pajak gitu. Bahkan saya beli rokok juga kena pajak, beli jaket, beli pakaian kena pajak, dan pajak itu ya buat negara gitu. Jadi menurut saya pejabat ini nggak usah sok paling-paling berjasa gitu untuk negeri ini. Tanpa rakyat mereka bukan apa-apa. Dari situlah saya terinspirasi membuat lukisan ini. Lukisan ini khusus saya berikan untuk Pak Prabowo, walaupun dalam arti kiasan ya, dalam arti kiasan gitu. Ya kalau syukur-syukur kalau Pak Presiden Prabowo-nya mau, ya saya kasih gratis gitu lukisan ini. Cuma satu syarat, lukisan ini harus dipajang di gedung, di tengah-tengah gedung DPR, supaya pejabatnya tuh ngelihat semua gitu arti dari lukisan ini. Oke, nggak usah banyak basa-basi lagi, nggak usah banyak ngomong lagi. Saya akan menunjukin lukisan ini kepada teman-teman, tuan dan puan sekalian, khususnya buat Pak Presiden. Kalau mungkin video ini bisa sampai ke beliau, saya sangat bersyukur gitu. Jangan lupa buat teman-teman, supaya pesan saya ini nyampe ke para pejabat, khususnya buat Pak Presiden Prabowo Subianto, tolong share video ini, like, comment, and share. Jangan lupa subscribe juga. Oke, thank you. Yuk, sekarang kita lihat lebih detail lagi lukisannya. Ya, inilah lukisan, bentuk dari lukisan yang sedikit abstrak ini. Nah, lukisan ini terinspirasi dari kepongahan, kecongkakan, kesombongan para pejabat kita yang statementnya sering sekali menyakiti perasaan hati rakyat. Nah, inilah lukisannya. Ya, teman-teman, tuan dan puan sekalian bisa mendeskripsikan atau mengartikan arti dari sebuah lukisan saya ini. Seperti inilah wujud dari lukisan saya. Dan ini di bawahnya nih seolah-olah ada tetesan air. Sesungguhnya ini bukan air, tapi lebih ke cairan kotoran mungkin ya gitu ya. Nah, ini perwujudan dari seorang pemimpin yang lahir dari rahim rakyat gitu kan. Tapi perilakunya seolah-olah dia tidak pernah lahir dari rahim rakyat gitu. Jadi kebijakannya, tingkahnya, perbuatannya tidak mewakili rakyat, cenderung semena-mena, seperti kacang lupa kulitnya.
Waktu pemilu mereka ngemis-ngemis suara pada kita gitu kan. Tapi setelah mereka berada di atas, punya jabatan, tingkah mereka tuh seperti, ya saya mau ngomong kasar tapi kan nggak bisa ngomong kasar di sini. Seperti ya orang nggak tahu diri lah mungkin gitu. Jadi saya jadi teringat sebuah kata yang pernah viral di media sosial itu, kalau pejabat yang arogan, ya kan, yang sombong gitu, itu seperti bajingan tolol gitu ya, kurang lebih kayak gitulah yang pernah saya dengar di media sosial gitu. Dari itu semua maka terjadilah lukisan ini. Ya, semoga lukisan ini bisa menginspirasi teman-teman, tuan dan puan sekalian, dan semoga Bapak Ibu bisa terinspirasi dan terhibur dan bisa mendapatkan makna atau pelajaran dari lukisan saya ini. Itu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, saya what's up Mr. President? I forget just little bit. And Mr. President Prabowo Subianto, I just want to say to you about something important just for you. I give this for you. So, Mr. President Prabowo Subianto, listen to me carefully, right? Mr. President Prabowo Subianto, in your hand, Indonesia will be reference and trendsetter to all country in the world. And number second, in your hand, Indonesia language will be reference and going international. I repeat again, Indonesian language will be reference and trendsetter in all countries in the world. In your hand, Indonesia will be growing up be better than all countries in the world. Indonesia will be powerful in your hands. If you stand up for your people and your citizen society, not oligarchy or not cukong. In your hand, Indonesia will be powerful than Korea Utara, Rusia, China, Eropa. If you stand up for your people and your citizen society, not oligarchy or not cukong. Okay, Mr. President Prabowo Subianto, this is my opinion I give especially just for you. I hope you understand with my explanation. Hope you enjoy your life. Thank you. Ya, kurang lebih seperti itulah Pak Presiden. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.